Hai semuanya. Oke, siap ya teman-teman ya. Aku akan mulai sebentar lagi. Pastinya start dari IHSG dulu. Aku akan start dari IHSG dulu, terus kemudian aku akan bahas tentang market hari ini, dan setelah itu aku akan bahas peluang ke depan gimana. Dan aku akan invite juga nanti Coach William. Semoga Coach William juga udah sehat dan bisa kasih kita insight untuk fundamental dari beberapa sektor. Selamat malam Brandon Samuel Roy Kesumampo. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Sari Yey. Gak ada cut loss-nya lagi ya. ID-nya udah ganti nih, kayaknya udah cuan. Jadi Sari Yey cuan dong, diganti dong. Resita Sifam, oke, kamu dapat juga MTrade MT7, nama email WhatsApp, dan ketik di DM saya. Ya, nanti di akhir sesi aku akan ada kasih giveaway lagi, teman-teman. Nonton sampai habis karena akan ada giveaway, ada pertanyaan ya. Oke, teman-teman, hari ini IHSG agak-agak konsolidasi dikit, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Wish, gak pas layarnya. Aku pasin dulu ya. Tadi padahal udah aku setting udah pas loh, kok begini. Oke. Anyway, miring-miring. Ya udahlah. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini IHSG kemarin tuh sempat koreksi normal ke support 6733, dan support ini merupakan support sakral. Kalau misalkan breakdown gimana? Breakdown nggak apa-apa asalkan breakdownnya di atas 6600. Tapi bagus banget kemarin nggak jadi breakdown. Nah terus ini gimana dong? Mantul lagi, cuman hari ini tuh jadi stagnan gini. Nah berarti sekarang kita dapat satu resisten baru nih. Jangka pendek kita dapat resisten baru buat IHSG sekitaran level 6860 sampai 6850-an gitu. 6860-an lah sekitar area ini gitu. Nah, jadi dalam jangka pendek IHSG itu bakalan zigzag sekitaran level itu. Jadi naik turunnya tuh ke level ini ya. Gitu. Nah, hopefully IHSG juga nggak breakdown dari 6730 nih. Kenapa? Karena di level 6730 di sini nih udah terbentuk satu low baru. Nah, di sini udah terbentuk satu low baru. Di mana low yang ini lebih tinggi dari low yang sebelumnya pada tanggal 25 Januari. Artinya udah terbentuk higher low di sini. Ya, kesimpulannya kalau misalkan IHSG masih di atas angka 6735 dan seandainya nanti ngayun atau turun tidak lebih rendah dari 6735 kemudian naik lagi, maka dia akan melanjutkan uptrendnya dan sangat bagus sekali gitu ya. Oke. Sari cuan BBRI miss karena setia nonton IG live-nya, apalagi kalau dapat real time trading signal dari MTrade ya, pastinya lebih bagus lagi karena real time bukan end of day. Sari Y itu namanya udah ganti lagi tuh, dia udah nggak pakai cut loss. Nanti dulu namanya Sari Y cut loss, nanti jadi Sari Y cuan. Sekarang dia lagi Sari Y sideways kayaknya. Oke, canda ya. Ya teman-teman, jadi hari ini saham-saham komoditas batubara kayak Indi itu turun 5%, ITMG turun 2%. Nanti kita akan lihat apakah koreksinya normal atau enggak, kita masih bisa masuk atau enggak. Dan hari ini tadi saham-saham big caps kayak BRI juga masih turun, masih koreksi. Kita akan lihat juga, nih banyak yang nanya di BGTG dan juga BBYB, kita akan bahas juga teman-teman. Terus hari ini tadi ada beberapa saham yang naik signifikan, salah satunya adalah HMSP. Apakah HMSP akan bangun dari kubur, bangun dari tidur panjang? Kok gak enak ya bangun dari kubur, ntar aku dimarahin sama emitennya. Ralat HMSP apakah akan bangun dari tidur panjangnya? Kita akan lihat ya teman-teman nanti ya. Yang jelas saya mau review dulu untuk saham-saham big caps-nya, saham-saham berkapitalisasi besarnya. Di antaranya adalah BCA, BRI, dan kawan-kawan gitu. Nah kita lihat dulu nih saham big caps-nya gimana nih, karena big caps perbankan inilah yang nantinya akan jadi driver buat IHSG. Kita lihat ya. Ini adalah Bank BCA, dia masih sideways aja. Ada kemungkinan dia akan membentuk higher low. Low yang terakhir ada di sini. Dan kalau dia bentuk higher low di 7.800 akan bagus sekali, di mana 7.800 ini merupakan satu support yang cukup kuat juga. Di sini dulunya dia merupakan resisten dan susah dijebol ya. Jadi kalau di 7.800 bentuknya akan jadi kayak gini, which is ini akan jadi sangat bagus sekali. Teman-teman yang punya BCA
hold keras aja, ya. Jadi buat investing hold keras aja. Nah, terus ini BRI, gimana dong dengan BRI? BRI tadi sempat turun lumayan signifikan. Buat yang trading mestinya udah keluar kalau untuk yang trading, tapi untuk yang investing semakin turun semakin dibeli ya. Dan tadi terbukti BRI turun sampai level 4340 atau 4350-an, ini langsung mantul. Jadi langsung diakumulasi. BRI kemungkinan akan membentuk higher low seperti ini di sini. Jadi kena level 4330 kemungkinan akan mantul. Emang ada apa sih di angka 4330 ini? 4330 ini ada di sini, ada satu support yang didapat dari high pada tanggal 2 November 2021. Jadi angka 4330 ini merupakan angka yang cukup sakral buat Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, kalau kita perhatiin hari ini tadi asing atau investor asing itu ada mencatatkan net foreign buy atau beli bersih, nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan 639,17 miliar. Di pasar reguler ada net buy AALI, masih net buy AALI 92,4 miliar, Arto 86 miliar, BNI 86 miliar, Telkom 84,5 miliar, dan Astra International 61 miliar. Kesimpulannya, 5 saham itu tadi pastinya akan jadi radar buat kita, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tapi untuk komoditi dan saham perbankan digital akan jadi radar buat jangka pendek dan jangka menengah aja. Kalau untuk jangka panjang, aku masih belum srek lah istilahnya untuk saham-saham komoditi dan juga perbankan digital ya. Karena kalau komoditi cenderung siklikal, sedangkan kalau perbankan digital secara fundamentalnya masih belum terlalu strong banget gitu. Tapi cerita untuk pengembangannya tuh bagus banget gitu. Oke. Budi Kaing Teddy Polandra. Wah, gosip wae. Ya bener ono watu-watu ora watu-watu. Ah, gosip aja. Lulu Momo of Three. Miss hari ini cuan ora turu lagi, wes turu aku. Teddy lagi. Teddy nge-live ya bareng aku ya, aku penasaran nih orangnya kayak apa sih. Medcop ya iki, hai Cici Solo, salam dari Solo Jajar ya deh. Habis ini nge-live ya sama aku ya, siap-siap ya. Siap-siap, bedaan dulu tadi. Oke, nanti aku akan bahas Medco ya. Pasti aku akan bahas Medco. Tapi tadi aku bahas saham Big Four perbankan itu belum kelar. Aku akan lanjutin ke BMRI dulu. Abis ini aku akan lanjutin ke saham-saham yang banyak diakumulasi asing tuh kabarnya gimana gitu ya. Nah ini BMRI lagi masih di resisten teman-teman, wait and see. Kalau dia turun sampai 7.600 kemungkinan dia akan membentuk higher low di sini ya. Low-nya yang terakhir kan di sini bagus banget nih. Low di sini ini bagus banget. Dia kena 7.350 terus mantul. 7.350 tuh support yang kuat banget. Nah ini di 7.550 ini support kuat juga. Jadi kalau misalkan dia turun sampai 7.550 dia bakalan mantul dan bisa jadi kesempatan buat teman-teman yang belum masuk bisa masuk di situ. Oke, Teddy Polandra ayo nge-live. Budi Kaing juga siap-siap pakai wig, pakai bedak dulu, lipstikan. Oke, terus kemudian lanjut saham BBNI. BBNI jangan masuk sekarang, ketinggian teman-teman. Ini baru tanda-tanda profit taking jangka pendeknya dia. BBNI ini terakhir last low-nya di sini, ini high-nya di sini. Ini kemungkinan dia akan membentuk higher high di sini dan ada koreksi, normal correction. Kemungkinan saya perkirakan bisa sampai area 7.600. Jadi kalau sampai area 7.600 di sini bisa jadi area yang menarik buat teman-teman kalau misalkan mau masuk untuk trading jangka pendek ataupun jangka menengah. Oke ya. Ayo tuh diundang live, siap ya, dan saya ya, Teddy Kaing, Budi Kaing, dan Teddy Polandra. Oke. Berikutnya saya akan bahas untuk saham-saham yang banyak diakumulasi oleh asing lagi. Kenapa saya start dari saham-saham itu? Karena mindsetnya kita retail, ikan kecil, ngikutin ikan besar kemana mereka bergerak. Apakah portfolio kita harus diisi dengan saham-saham kayak gitu semua? Enggak. Tapi dalam satu ember ini sebelum kita isi dengan pasir atau saham-saham kecil yang buat trading jangka pendek atau scalping, ada baiknya kita isi dengan saham-saham yang cukup besar dulu dan memang big investor cenderung suka gitu ya. Jadi yang paling investor suka ya dari 4 perbankan itu tadi, tapi harganya udah lumayan tinggi, jadi kita nunggu normal correction buat teman-teman yang belum masuk. Kemudian aku mau bahas tentang Arto karena Arto ini menarik banget, dia juga banyak banget diakumulasi oleh investor asing selama beberapa waktu terakhir ini. M-Trade udah masuk Arto pada beberapa hari kemarin.
yaitu di sini. M-Trade udah masuk di sini. Wah, kok bisa tahu itu masuk di situ? Itu di bottom loh. Ya kita juga nggak tahu juga kalau dia tuh bottom nggak bakalan jatuh, enggak. Tapi kita pakai probability dong. Kita pakai analisis technical. Analisisnya sih simple aja. Meskipun dia belum mantul dari MA20-nya, belum naik ke atas MA20-nya di situ. Sorry, ini MA200. Aku ganti warna deh. MA200-nya warnanya kok begini sih? MA200 aku kasih warna ungu. Oke. Ya. Jadi dia ketahan MA200, waktu itu belum naik MA200, tapi dia ketahan support yang sangat kuat sekali di sini. Ya, ini satu low, dua low di sini, ditarik satu garis. Tarik satu garis, dapatlah garis di sini, dan waktu itu udah turun selama beberapa hari terakhir. 1 2 3 4 5 6. Ini di sini Arto mantul. Dan M-Trade ada buy. Sekarang kita lihat untuk Artonya, let me check. Dia cuan 3,8 sampai 5,4%. Dia cuan 3,8 sampai 5,4% untuk Artonya. Ya, jadi kayaknya kita udah mulai siap-siap profit taking nih, dekat area 15.700 sampai 16 ribuan, dekat-dekat sinilah gitu ya. Atau mungkin kalau besok keluar merah, kita bahkan udah profit taking. Jadi kita nggak target sampai harus dapat berapa persen, tapi kalau candlenya merah udah mulai ini ya, siap-siap gitu. Oke. Nah, itu tadi beberapa saham yang banyak diakumulasi oleh investor besar, dan kita mau move ke TLKM, Telkom, dan ASI dulu sebelum saya ke AALI dan Adaro. Ini deretan saham-saham yang banyak diakumulasi oleh asing beberapa waktu terakhir. TLKM udah cukup tinggi teman-teman, mungkin saran saya sih sebaiknya hold aja kali ya. Kalau untuk beli kok kayaknya udah ketinggian banget gitu. Jadi salam cuan, salam profit buat teman-teman yang udah punya, yang udah beli. Kemudian ASII ya, ASII teman-teman yang udah punya beberapa hari kemarin ini sempat dibahas juga di seminar Sabtu M-Trade Cuantastic. Sabtu ini ada juga Cuantastic tentang cara membuat trading plan. Langsung aja download aplikasinya untuk mengikuti seminar tersebut. Ya, beberapa hari kemarin kita ada rekomend untuk buy di sini untuk trading maupun untuk investasi. Masih hold untuk investment, untuk trading rasanya udah mulai siap-siap untuk profit taking gitu ya. Nah, kemudian kita juga mau, jadi Astra International masih worth it untuk teman-teman beli buat investment. Disclaimer juga teman-teman ya, karena nggak langsung gerak, valuasinya cenderung murah, diskon valuasinya mungkin sekitaran 20% kalau nggak salah, aku lupa ingat, lihat aja di postingan aku yang waktu itu sama BMW gitu, bukan iklan. Lumayan lapar. Oke. Terus sekarang kita bahas Astra International. Beberapa hari kemarin M-Trade ada profit taking untuk Astra International. Buat swing tradingnya agak kepagian sih untuk swing tradingnya profit taking. Tapi untuk Astra International sendiri kita yang jangka menengah kita masih nge-hold ya. Dan teman-teman untuk Astra International view-nya gimana dalam jangka pendek? Udah mencapai target atau resisten kita kalau teman-teman ngikutin IG Live di level 11.000 sampai 11.100 di sini. 11.000 sampai 11.100 dan masih bagus banget untuk teman-teman watch buat retracement-nya. Nah, jadi untuk Astra International sendiri buat yang belum punya atau udah sempat jualan untuk jangka pendek kemarin, boleh nih ya. Buy, nunggu sekitaran level 10.500. Di bawah itu boleh nggak? Boleh, selama dia di atas level 10.100 tuh Astra International masih bagus banget. Dan nanti kita akan bahas barengan dengan Coach William ya tentang Astra International ini. Jangan lupa Teddy Polandra dan Budi Kaing masih kutunggu ya. Bentar lagi mau IG live bareng Coach William, abis itu sama kalian. Jangan hilang ya. Oke. Effendi Lim, saya udah dandan siap live. Oke, jadi Astra International masih layak ditunggu retracement-nya, teman-teman. Ini naik dengan volume transaksi tinggi. Swing trader kalau mau profit taking dulu silakan. Tapi saran aku hold sebagian buat jangka menengah supaya kamu nggak hilang barang ya. Jadi di M-Trade ada dua, jangka pendek dan jangka menengah. Mestinya ASI, AALI ya maksudku, AALI Astra Agrolestari kok ASI sih.
Ali ya, Ali Astra Agrolestari. Jadi layak ditunggu koreksinya, dan kalau masih punya mau profit taking saat ini buat swing trader, jangan sampai hilang barang, jual separuh aja, nanti separuh lagi buyback sekitaran level 10.4 sampai 10.5. Disclaimer on, kalau belum sampai level itu ternyata udah mantul, M-Trade akan beli balik gitu ya. Oke, nah kemudian yang terakhir dari sektor komoditi yang banyak diakumulasi oleh investor asing akhir-akhir ini, apalagi kalau bukan Adaro Energy. Untuk Adaro Energy sendiri teman-teman, beberapa hari kemarin sempat mantul dan mantulnya bagus. Hari ini koreksinya normal-normal aja. Patternnya ada pattern di sini untuk head and shoulders, di mana head and shoulders-nya ini udah agak-agak failed ya. Jadi maksudnya gimana failed? Justru malah bagus dong, karena dia justru malah mantul di sini ya, nggak jadi breakdown. Nah, Adaro ini ada satu support, ada MA50, akan sangat bagus jika dia hari ini ketahan dan besok keluar hijau. Kalau dia keluar hijau di sini, ini artinya signal beli, dan M-Trade sih udah beli kemarin pas di bottom di sini. Di bottom di sini ya, kita udah beli dan kita mau hold ya sampai terperangah asis 11.000. Ali salah ngomong, belibet lidahnya tadi. Oke, jadi Adaro Energy selama dia masih di atas 2170, di atas 2160, itu masih boleh buy dan masih boleh hold. Disclaimer teman-teman, analisis yang kita gunakan pakai analisis teknikal. Kesimpulannya, kalau Adaro turun di level 2140 ke bawah, itu boleh batasi resiko atau boleh cut loss. Oke ya. Nah, terus saya mau bahas Indi nih. Banyak banget yang nanyain Indi. Gimana dong Indi gimana? Oke, kita lihat ya. Bentar ya. Oke, sekarang Indi teman-teman. Sorry, tadi aku balas chat dulu. Balas chat, ada satu chat yang cukup penting yang harus dibalas. Indi ini dia jatuh dengan volume transaksi cukup besar. Untuk M-Trade sendiri, ini udah jualan Indi kemarin jangka pendeknya, jadi sempat trading 3 kali tektokan, udah cuan, jualan kemarin, cuan 7,5 sampai 10%. Kemudian yang jangka menengahnya hari ini kita masih nge-hold, tapi kita akan wait and see. Begitu dia breakdown dari MA20, kita akan jual untuk jangka menengahnya. Wah, apakah besok akan jualan nih M-Trade untuk Indi? Belum tentu. Kalau misalkan dia mantul naik lagi, kita akan potensi untuk bisa hold dia gitu. Nah, jadi untuk Indi sendiri sebenarnya hari ini candle-nya nggak bagus. Besok ada potensi untuk dia jatuh atau koreksi lagi, tapi masih indecision ya. Jadi wait and see dulu aja buat yang jangka menengah. Begitu breakdown dari level 2000, kita harus berani untuk cut loss atau batasin resiko. Kalau dia mantul ya udah hold gitu ya. Oke, teman-teman, Indi ya itu kita trading dulu aja untuk Indinya, dan kalau misalkan besok Indinya mantul, artinya dia membentuk higher low ya, itu akan bagus. Tapi kita selalu hope for the best and prepare for the worst. Hope for the best and prepare for the worst. Kalau breakdown ya kita caw aja. Oke, terus kemudian aku mau bahas untuk Medco dan Elsa. Aku suka Medco dan Elsa nih, aku suka ya. Kenapa? Karena di sini cakep banget Medco dan Elsa. Perhatikan baik-baik. Untuk Medco, dia udah breakout dari masa sideways-nya dia. Ini stage 4, stage 1, sekarang sudah stage 2, dan dia sudah breakout dari sini. Tada, udah breakout dari sini, dari 515-nya naik. Oke, ya. Jadi ini Medco, perhatikan baik-baik.
Nih, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini dia udah ngebentuk higher low 1 2 3 4. Nah, hari ini bagus banget. Kenapa bagus banget hari ini? Medco dia ngebentuk higher low lagi. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini dia ngebentuk higher low nih. Terus ini dia ngebentuk higher high terus, yang artinya uptrendnya masih berlanjut. Dan terus di sini tuh bagus banget. Line ungu ini adalah MA200. MA200 tuh artinya apa? Dia adalah rata-rata pergerakan harga saham closing 200 hari terakhir, 200 hari ke belakang. Nah, jadi kalau dia ketahan di level 560 itu dan kemudian dia mantul lagi, itu bagus banget. Terus kemudian aku mau review juga selain Medco. Jadi Medco hari ini tadi kita beli. Kalau besok teman-teman mau beli ya sekitaran level 560 sampai 575-an lah gitu ya, atau 580-an gitu. Nah, sedangkan jangka menengahnya untuk Medco ini trade udah sebentar ya, let me check. Ya, ini udah ngehold juga cuan 17 sampai 20%. Nah, jadi teman-teman di sini bicara tentang beli jual saham, yang sulit, yang tricky itu sebenarnya bukan masalah belinya, bisa belinya barengan, tapi jualnya kapan dan berapa banyak kita boleh beli. Nah, di M-Trade teman-teman tuh dikasih tahu, diajarin kira-kira saham ini sebaiknya berapa persen sih dari total portfolio, sebaiknya jangan melebihin berapa persen. Oh, Medco misalkan 10%, kayak gitu kita kasih tahu supaya teman-teman gak all in di situ ya. Mungkin teman-teman bertanya kayak, aduh kok 10% ya, 10%, 20% aja, nanti cuannya nggak banyak dong. Tapi mesti diingat juga, ruginya juga nggak banyak. Jadi di sini prinsipnya ketika kita trading saham, mindsetnya adalah gimana kita bisa long lasting, bisa tahan untuk jangka panjang, seperti film Ben Hur, seperti pelari maraton ya. Jadi bukan yang sebentar-sebentar kayak cuan gede, abis itu kecapean, terus rugi besar, terus collapse. Nggak kayak gitu, oke? Damayanti DRYN pengen banget join M-Trade tapi kantong anak kos gak cukup, ya wes aku kasih kamu MT7, nama email WhatsApp, silahkan dipakai buat belajar baik-baik 7 hari ini ya. Dan buat yang belum bisa join M-Trade ya, download aplikasinya aja gratis, banyak kok edukasi gratis di situ dan seminar-seminar gratis juga. Setiap hari jam 4 sore pun ada seminar gratis juga yang kamu bisa pantengin, ada update marketnya juga tipis-tipis ada ya. Oke teman-teman, Medco jadi kesimpulannya buy and hold, jangka menengah masih hold, M-Trade udah cuan 17 sampai 20%. Terus kita akan ke Elsa. Setali dua uang dengan Medco, Elsa ini secara teknikal cakep juga. Nanti kalau secara fundamental story-nya gimana bareng dengan Coach William. Dan ini kayaknya Teddy Polandra sama Budi Kaiing hilang deh. Aku mau ajakin nge-live, semoga nggak hilang ya, karena lucu gitu komen-komennya. Kamu masih di situ nggak? Kalau masih di situ tolong komen dong. Oke, ini dia Elsa. Habis itu aku mau jawab pertanyaan Aimewati. Nih ya, 1, 2, 3 kesimpulannya, dia bagus. Dia membentuk higher low dan baru aja breakout dari MA200-nya. Medco udah duluan breakout, Elsa nyusul dan dia bagus. Terus untuk Elsa ini dia juga cakep banget, beberapa hari kemarin naik dengan volume tinggi. Artinya hari ini turun itu koreksi normal aja dan teman-teman bisa masuk. Oke, M-Trade juga udah masuk. Untuk Elsa ini kita lihat, Elsanya udah cuan berapa banyak sih? Elsanya cuan min 2 dan plus 2,8. Kita akan munculkan petunjuk untuk jangka menengah juga. Oke. BSDE aku bahas nanti ya bareng dengan Coach William. Sebelum aku invite Coach William, aku mau jawab pertanyaan Aimewati dulu. Kalau duit nggak ada, buat buy gimana? Pada nyangkut nih. 1, gak usah beli apa-apa. 2, kalau memang udah mantep technical fundamental, saham-saham yang nyangkut, tadi dicek teknikalnya gimana, fundamentalnya gimana. Jika ternyata teknikalnya jelek, fundamentalnya juga nggak bagus, bolehlah dijual, ditukar dengan saham-saham yang potensial. Tapi cara nukernya jangan semuanya dimasukin ke satu saham, mesti dibagi-bagi ya.
Penyakit terbesar trader yang bikin trader langsung bangkrut adalah sebenarnya bukan cut loss, bukan nyangkut, tapi all in di satu saham. Nyangkut tuh nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa? Rugi cut loss tuh nggak apa-apa, asalkan nggak all in. Kalau nyangkutnya cuman 10% dari total portfolio yang nyangkut, kamu masih punya 90%. Problemnya adalah kalau beli sahamnya 10-20%an, jadi punya 5-10 saham, tapi semuanya nyangkut lah, ya itu berarti harus stop dulu, belajar untuk memilih saham atau menganalisis yang lebih bagus. Kita kan trading based on probability. Kalau kita trading pakai fundamental, pakai technical, kayaknya enggak deh. Kalau semuanya nyangkut kayaknya enggak. Apalagi trennya sekarang udah mulai membaik. Harusnya kalau pakai technical dan pakai stop lossnya yang benar diikutin tuh nggak bakalan yang sampai gimana banget. L1 gorengan kayak bumi, masa sih? Saya sih based on technical aja. Kalau breakdown kita chow, kalau dia breakout dan trennya bagus kita masih ngehold gitu ya. Jadi jangan sentimen sama satu saham, jangan ngecap saham itu nggak bagus atau bagus gimana. Yang saya perhatikan adalah saham ini likuiditasnya oke atau enggak, fluktuasinya dia volatile atau enggak. Kalau dia likuiditasnya oke dan trennya bagus, artinya dia layak untuk dibeli dan di hold untuk jangka menengah dan jangka panjang. Oke, kita akan invite Coach William. Semoga Coach Williamnya udah sehat di sini. Lebih banyak. Hai Halo Will. Miss. Hai, Udah hai, sehat ya. ya? Lumayan, Suaranya lumayan kecil sehat. ya? Oh Kecil ternyata ya? HP-ku yang enggak HP-ku yang belum digedein Oke. suaranya. Will, aku mau Oke. bahas tentang minyak-minyakan, cie. Bukan minyak Mm-mm. rambut dan bukan minyak goreng nih. Tapi Oke. saham-saham minyak kayak Medco dan juga Elsa. Ini tadi aku ngeliat chartnya tuh cakep. Dan kemarin kan katanya mau perang Ukraina dan Rusia, which is malah Ya, dalam tanda ya. kutip quote-unquote bagus untuk saham minyak. Tapi katanya nggak jadi konsolidasi lagi. Ini gimana nih prospeknya saham-saham minyak meskipun ada perang atau nggak ada perang? Sebelumnya disclaimer teman-teman semuanya, kamu mau beli terserah, nggak beli terserah, resiko tanggung sendiri. Oke, silakan Coach Will. Iya. Jadi kalau misalnya harga minyak, Miss ya, potensi untuk koreksi memang dalam jangka pendek masih ada ya. Karena kenapa? Karena perang antara Ukraina dan Rusia memang masih batal. Itu sudah diprediksikan dan kemarin kita udah lihat ya bahwa Ukraina sudah menarik Rusia sudah menarik kembali pasukannya kembali ke base-nya mereka. So, isu tentang perang sih sebenarnya sudah mulai sedikit agak turun gitu. Jadi itu membuat harga oil dalam jangka pendek itu terkoreksi. Nah, balik lagi pertanyaannya adalah harga minyak ini bakal lanjut turun atau masih bisa spike gitu atau bisa naik gitu ya. Nah, yang menarik ya Miss ya, ada prediksi dari JP Morgan bahwa harga oil itu bisa menembus 125 US dollar per barel ya. Dan alasannya kalau kita baca itu potensi dari memang keterbatasan supply karena OPEC sendiri itu tidak punya planning untuk produksi minyak dalam jangka waktu dekat. Padahal demand oil itu masih meningkat di saat ini. Kenapa demand oil lagi meningkat? Banyak faktor. Satu sisi mungkin faktor perang kemarin walaupun sudah agak turun. Dan yang kedua, demand untuk supply energi ya, untuk produksi energi di beberapa negara yang memang rata-rata masih menggunakan minyak. Dan karena ada pandemi, semua industri turun. Dan ketika saat ini, semua pada ingin ngejar lagi target produksinya seperti sebelum adanya pandemi COVID. So basically memang demand-nya masih cukup tinggi untuk industri. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi Miss ya, kalau misalnya ngelihat harga oil masih bisa naik, tentu masih bisa naik gitu ya, masih bisa naik. Tapi ke berapa sih kita belum tahu. Apakah bakal kesampaian sama seperti prediksinya JP Morgan, kita juga nggak tahu. Tapi at least minimal dalam jangka menengah ke panjang, saya pikir oil masih bisa, harga oil masih bisa up. Karena balik lagi, demand-nya itu masih cukup tinggi dan supply-nya terbatas. Gitu. Nah, bicara tentang sahamnya nih Miss ya, tadi kan Miss bilang ada Elsa, ada MEDC dan sebagainya gitu. Dan jujur kalau misalnya kita lihat pertama dari sentimennya dulu ya, kalau sentimen jangka pendek harga oil bisa terkoreksi, potensi Medco sama Elsa terkoreksi juga masih ada dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka menengah ke panjang, saya pikir kalau harga oil bisa menyentuh level 100 aja US dollar per barel, saya pikir kedua emiten ini yang menarik. Gitu ya. Cuma kalau misalnya kita bicara by business ya, saya akan berbicara lebih detail nanti di morning briefing yang bisa besok pagi. Cuma secara sentimen dan juga valuasi aja sih, saya pikir
Medco lebih menarik daripada Elsa, gitu sih, Oke, Miss. oke, Coach jangan panjang-panjang biar Coach William bisa tarik Ya, napas. Oke, oke. kesimpulannya untuk Medco dan Elsa, aku nggak berharap Hmm, perang dan aku nggak suka perang. Aku betul. suka dengan tren harga saham naik dan sekarang ini Medco dan Elsa lagi di area support dan masih potensial buat teman-teman kalau mau trading and hold. Oke, ini aku mau komenin ada komen dari audience. Begarif 27 dengar resiko tanggung sendiri jadi lemes besti. Kalau gak siap dengan resiko rugi atau stop loss, jangan masuk ke saham teman-temanku, jangan masuk ke saham, apalagi ke cryptocurrency. Jadi kalau udah masuk ke Ya. saham, masuk ke kripto, siap untung dan juga siap rugi. Ini aku ngomong jujur apa adanya. Oke. Terus aku mau bahas juga dari Patar Grid ya, Patar Grid. Bedanya buy on breakout, buy on retracement, buy on weakness dan buy on support itu apa? Mesti paham teknikal dasar yang namanya resisten dan support ya. Buy on breakout ya beli saham ketika dia jebol naik ke resisten di atasnya, terus kemudian buy on retracement habis breakout kemudian dia turun lagi jadi ke bekas jebolnya dia tadi, resisten yang dijebol ke atas jadi support yang baru. Kemudian kalau buy on weakness ya beli ketika sahamnya jatuh kena support gitu. Anyway, buy on weakness dan buy on support itu sama dan teman-teman nggak usah bingung, langsung aja download aplikasi Mtrade dan cariin menu-menu, cariin edukasi analisis technical analysis di Mtrade ya, analisis technical, support, resistance, breakout, breakdown. Oke. Terus teman-teman, aku mau bahas untuk saham-saham sektor properti. Mungkin Coach William nanti ngejawab pertanyaan aku, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa ya gitu, Oke, biar nggak oke. batuk-batuk gitu. Oke ya, aku mau bahas properti, tapi sebelumnya aku tadi udah janji mau jawabin pertanyaan teman-teman tentang BBYB dan juga BGTG, oke ya, yang lagi banyak banget ditanyain. Oke, sebentar, aku cek BBYB dulu nih. BBYB gimana? BBYB gimana? Oke, kita lihat BBYB di sini. Nah, ini BBYB. Mtrade ngapain sih sama BBYB nih? Oke. Nah, Mtrade hari ini tadi baru aja beli BBYB 6 hours ago dan udah floating cuan 4-5%. Jangka menengahnya dia udah sekitaran 18-19% untungnya gitu ya. Udah sekitar 18-19%an untuk BBYB cuannya di Mtrade gitu ya. Nah, terus untuk BBYB sendiri dalam jangka pendek gimana chartnya? Hari ini dia membentuk higher low yang which is ini pattern yang saya suka banget kalau ada saham yang membentuk higher low 1, 2, 3 bentuk higher low gitu dan ini dia ketahan resisten di sini. Bisa sampai ke berapa? Dalam jangka pendek bisa sampai ke 2480 sampai 2500-an, disclaimer on juga. Dan mungkin bisa sampai 2810. Ini mungkin jadi awal buat BBYB untuk recovery harga sahamnya. Ya, sekarang sih masih konsolidasi. Dia kan mulai uptrend lagi ketika dia breakout dari level 2300. Nah, terus jadi teman-teman yang punya BBYB boleh hold aja. Terus yang punya BGTG gimana? Yang punya Bank Ganesha atau BGTG? Kita akan lihat untuk BGTG. Nah, ini BGTG, dia sempat membentuk double bottom di sini, terus di sini ada ini low pertama, ini low kedua, higher low. BGTG masih oke selama dia di atas 264. Begitu di bawah 264 sebaiknya mulai waspada untuk kurangin posisi dan cut loss banget jika dia breakdown dari 252. Sekarang sih kalau teman-teman masih ngehold masih bisa. Kita lihat Mtrade di BGTG gimana. BGTG Mtrade masih punya di jangka menengah, sekarang posisinya impas atau BEP warnanya biru. Kita lihat, berarti belinya di sini-sini juga, kita belum cut loss. Tapi kalau besok breakdown lagi, ada kemungkinan untuk kita cut. Oke. Nah, Coach William, mungkin Coach William bisa bahas sedikit nih tentang BBYB dan BGTG. Jangan banyak-banyak, biar nggak batuk-batuk. BBYB sama satu lagi apa tadi, Miss? Sorry. BGTG. Oh, BGTG. Ya, jadi kalau misalnya saya lihat sih, mungkin singkat aja ya, ini sektor banking digital gitu ya. Tapi mungkin satu poin yang perlu teman-teman ketahui adalah The Fed pasti bakal naikin suku bunga di bulan Maret. Ya, jadi kalau misalnya The Fed bakal beneran naikin suku bunga, ini berimpact buat bank-bank digital yang secara valuasi cukup mahal, sementara secara
balance earningsnya belum belum stabil, belum solid ya, apalagi seperti BBYB dan BGTG yang rata-rata secara earnings yang juga belum stabil gitu. Jadi kalau saya sih singkatnya Miss, perlu diantisipasi dan jangka menengah panjang aja sih, apalagi kalau The Fed bakal naik suku bunga, the Fed rate-nya sebesar 0,5 nanti di bulan Maret. Begitu sih Miss, view saya sedikit singkat untuk Oke. bank digital. Oke. Sekarang BBHI, banyak yang nanya BBHI, habis ini aku akan bahas sektor properti. BBHI nggak kemana-mana, masih di supportnya aja. Ya, jadi dia masih disupport kalau misalkan dia turun di bawah 5.300 ya teman-teman, cut loss sesimpel itu sih. Sekarang tuh posisinya dia lagi disupport banget. Level cut loss pertama sebenarnya ya di 5.500, tapi kalau mau kasih toleransi yang lebih luas karena dia sempat jatuh dulu Noel 5.300 terus naik lagi, ya udah dulu selama di atas 5.300. Anyway teman-teman, ulasan yang aku kasih ini based on technical dan Coach William bawain berdasarkan fundamental. Ini end of day. Jadi untuk real time-nya mungkin bisa beda dengan ini. Jadi mungkin sekarang saya bilang wait and see, turun di bawah 5.300 cut loss. Kalau besok ternyata dia mantul, di Entret akan rekomend beli gitu. Jadi beda gitu ya. Oke. Lina MS79 Love and Trade, thank you buat tim kita juga ya. Terus kemudian Anita Hirawe, siapa yang nyangkut M-Trade gak nyangkut, mungkin di saham-saham yang tadi kali ya. Thank you Anita dan teman-teman semuanya. Bukan berarti kita nggak pernah rugi kok, kita ada rugi-ruginya juga. Jadi I have to manage the expectation here. Dan di M-Trade teman-teman yang ngajar adalah coach-coach semua. Bukan Ellen ya. Ellen di sini sebenarnya materinya tuh semua disiapin oleh coach loh. Technical fundamental tuh ini udah disiapin semuanya, udah ada pointersnya. Aku tinggal ngomong aja gitu. Jadi thank you to our coach. Sekarang kita mau ngobrolin sektor properti. Di sini aku suka saham BSDE. Personally, aku suka saham BSDE. Entret kebetulan juga suka saham BSDE dan juga SMRA. Disclaimer juga teman-teman. Kalau BSDE aku suka secara fundamental. Kenapa? Fundamentalnya tuh cakep. Fundamentalnya cakep. Nanti mungkin akan dibahas sama Coach William. Teknikalnya gimana? Teknikalnya kita akan lihat di sini. Nah, untuk BSDE sendiri teknikalnya dia kemarin ketahan support 885. Ini low-nya di bawah sini. Satu. Terus kemudian yang kedua, dia low-nya di sini 910 di sini ya. Nah, ini untuk BSDE-nya, dan ini ada tanda-tanda akumulasi sekitaran 3 sampai 7 Februari di mana volume transaksinya tuh naik tinggi gitu. Jadi BSDE ada kemungkinan dia akan bisa breakout dari level 965. Buat teman-teman yang suka beli dan simpan untuk jangka menengah, jangka panjang, saat ini valuasinya masih cukup terdiskon, mungkin dengan Coach William bicara valuasi disiapin aja Coach ya. Jadi jadi teman-teman boleh ini ya, boleh nyicil-nyicil untuk beli buat yang suka investasi. Nanti aku akan bahas teknikalnya SMRA, tapi Coach William boleh bahas dulu BSDE gimana. Sebelumnya aku bahas pertanyaan dari Waki Darius. Misalnya boleh dong sekali-kali live trading, aku salah satu member M-Trade. Ya live trading tuh kan cuman buat hiburan aja, tapi sebenarnya kalau live trading aku hadir di situ, itu pengalaman sebelum-sebelumnya justru malah bikin teman-teman jadi FOMO. Jadi kalau misalkan, wah Ellen nih yang nongol gitu, padahal sama aja sebenarnya Ellen atau tim coach gitu, itu jadi FOMO kayak belinya jadi langsung banyak-banyak gitu, padahal ya Ellen bisa salah juga kan gitu. Oke, silahkan Coach William kalau mau jelasin tentang BSDE. Abis ini aku bahas SMRA. Iya. Untuk BSDE tadi benar ya, aku sepakat sama Miss Ellen gitu ya, secara fundamental balance sheet memang BSDE saya pikir lebih solid dibandingkan beberapa emiten di sektor yang sama ya, seperti misalnya kita bicara SMRA, Ciputra dan sebagainya. Kenapa lebih solid? Karena memang BSDE ini memiliki land bank paling besar ya teman-teman ya, paling besar, dan juga land bank beberapa di antara land banknya punya BSDE itu ada di Kalimantan, yang merupakan salah satu daerah yang bakal dikembangin ke depan, terutama ibu kota baru bakal dikembangin di sana gitu. Jadi story untuk di BSD itu lebih bagus dibanding kalau kita bandingkan sama story emiten di sektor yang sama di properti gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara valuasi ya, kita singkat aja. Kalau fundamental misalnya kita by the way sudah diskusi di morning briefing, so nanti kita bakal discuss juga besok. Cuma singkat aja untuk valuasi ya, memang saat ini PI sektoral itu di 14 kali teman-teman gitu, 14 kali. Tetapi kalau kita bicara BSD itu PI-nya masih di 11,9 kali, berarti masih di bawah dari peers. Itu artinya under value sekali gitu ya. Dan yang kedua mungkin yang paling murah menurut saya pribadi
ini juga Pakuan juga perlu dilihat juga ya. Kenapa? Karena PI-nya juga masih 12,8 kali, masih di bawah dari peers, dan jangan lupa juga Pakuan ini memiliki recurring income yang paling besar dibanding semua sektor properti lainnya. Kalau tidak salah sekitar 40-50%. Dan itu bagus buat emiten yang bergerak di sektor properti ya, yang bisa memperbesar kapasitas recurring income-nya. Itu sih, Miss, untuk properti. Oke. Nanti mungkin bisa dibantu cek untuk RNAV-nya dan ya RNAV-nya diskon berapa untuk BSDE ya, berapa dari average-nya berapa diskonnya gitu. Oke, jadi BSDE sih buat yang jangka menengah teman-teman bisa kolek-kolek tuh. Terus kita akan lihat Sumarekon. Kita akan lihat Sumarekon. Ya, Coach William. Mungkin sebelum aku bahas Sumarekon, biar nggak ganti topik, Coach William bisa bahas dulu tentang tadi RNAV-nya gimana. Oke, sebentar Miss ya. Kalau misalnya aku lihat di RNAV BSD itu masih di bawah dari rata-rata ya teman-temannya. Cuma memang kalau saya lihat sih ini relatif hampir mencapai dari average mereka gitu. Jadi kalau saya lihat sih mungkin untuk saat ini di sektor untuk BSDE ya paling spesifiknya mungkin kita bisa ngelihat untuk PI dulu ya. Kenapa PI? Karena saat ini PI masih sedikit lebih relevan di sektor properti yang sedikit volatile gitu. Cuma mungkin RNAV itu spesifik ya misalnya kita akan bahas besok di morning briefing. Cuma kesimpulannya tetap secara PI BSDE masih lebih undervalue dibanding sama beberapa emiten properti lainnya, dan secara peers yang di 14 kali BSDE juga relatif lebih murah karena ada di 12,8 kali gitu Miss Ellen. Oke, jadi buat BSDE dan SMRA menarik untuk jangka menengah. Teman-teman perhatikan di sini untuk SMRA-nya ini dia lagi ngebentuk double bottom. Sebenarnya nggak exactly double bottom sih, tapi dia di sini volumenya tuh ini udah mulai membentuk higher low. Ini low 1, ini low kedua, higher low gitu. Ya, jadi ini menarik teman-teman untuk SMRA dan juga BSDE. M-Trade udah masuk dan kita tinggal nge-hold aja. Oke, untuk properti yang lain kita akan bahas di seminar Sabtu nanti. Kita akan bicara tentang trading plan, cara buat trading plan. Tinggal download aja aplikasinya dan juga join SPIP User M-Trade. Kebetulan seminar Sabtu ini khusus untuk VIP User M-Trade. Kita ganti-gantian ya, minggu depannya gratis. Yang ini khusus untuk VIP aja karena materinya bakalan praktikal banget, bakalan siap pakai banget gitu. Oke. Kayaknya segitu aja Coach William ya. Jadi Coach William masih agak kurang sehat. Thank you udah nyempetin buat edukasi. Aku masih akan lanjut IG live-nya bentar lagi teman-teman. Oke, thank you Miss ya. Thank you. Oke, sekarang aku cariin tuh. Di manakah Teddy Polandra hilang? Aku cariin Teddy Polandra dan juga Budi Kaiing. Di mana? Teddy Polandra, kamu di mana? Ya hilang nih. Apa sih tadi akunnya Pol? Ya ini dapat. Yes. Budi. Ini yang suka ngerumpi. Kai. Kok gak ada ya? Kai. Mana nulisnya Budi Kaiing? Aduh nggak ketemu. Oh ini dia ketemu. Ngumpet dia. Sarie kayak apa sih juga aku penasaran sih Sarie yang udah nggak cut loss. Halo. Halo Miss. Yang mana yang Teddy, yang mana yang Budi? Mana Teddy, Saya mana Budi? Saya yang Budi. Mana Teddy? Saya Teddy. Loh, yang mana Teddy, mana Budi? Teddy dulu angkat tangan. Budi. Saya Miss. Oh, halo. Lagi di mana? Posisi di mana? Di mana Budi, mana Teddy? Posisi di mana semuanya? Di Miss. Di mana? Di Solo. Yang di Solo yang mana? Enggak Miss, sama-sama bukan dari Solo Miss. Oh, lah Saya dari Solo. Bali Miss. Oh di Bali. Dari Bali. Oke, kalau Pak Budi dari mana? Di Bali juga Miss. Dua-dua Bali, kenalan toh? Dua-dua kenal toh? Satu kantor Miss. Pantesan bisa ngerumpi. Itu anjingnya lucu banget. Oke, trading apa aja nih Pak Budi dan Pak Teddy?
Eh, banyak yang nyangkut, Miss, tapi ya itu uang dingin sih, Miss. Ya didiamin aja sih, Miss. Apa-apa Pak, Seperti orang yang kaya Pak. Sekali-kali nyangkut nggak apa-apa Pak. enggak, karena kan yang udah nyangkut ya udah, Miss. Dulu kan belum tahu apa-apa. Tapi kan sekarang ikut Miss Ellen kan ya ada yang trading kadang-kadang cuan juga. Yang rugi juga. Cuma masih belum bisa. Yang rugi juga. Jujur ya. Oke. Sekarang kalau Pak Teddy gimana? Tradingnya gimana Pak? Kalau Budi pakai uang dingin, saya pakai uang panas dingin. Panas dingin gimana tuh Pak maksudnya Pak? Ya diminumin tolak. Pada prinsipnya ya uang dingin, karena kita udah sisihkan sebagian hanya untuk investasi ke saham, meskipun pada akhirnya selain investasi juga ada tradingnya, kadang juga scalping juga. Itu yang masih belepotan, jadi belum tahu arahnya kemana. I see. Terakhir trading apa Pak? Trading sama apa yang bikin cuan? Terakhir yang lumayan ITMG, ESA, AALI, banyak cuannya lah sejak gratis 1 bulan Wah, banyak cuan. dari Ci Ellen. Oke, nonton terus nanti dapat gratis terus. Oke, kalau Iya. Pak Budi, terakhir cuan apa? Cuan apa ya, Miss ya? BABP, Miss. Beli di 180, jual di 210. Wah, scalper ini. Enggak sih, swing trading sih berapa hari, Miss. Oh, kamu beda sama Pak Teddy? Beda sih. Satu kantor beda saham? Beda, Miss. Feelingnya kan beda, Miss. Pakai feeling, FA, feeling analisis Pak. Gurunya sih sama, tapi karena beda lantai ya otomatis pilihan sahamnya juga beda dong. Oh gitu, oke. Kalau Pak Teddy kayaknya lebih banyak nge-hold ya? Terpaksa harus hold kalau kenyataannya belinya ketinggian. Kalau belinya, tapi tadi cuan semua Pak. Sahamnya bagus-bagus cuan Ya. semua. Itu yang belakangan memang lebih banyak untuk jangka pendek ya. Jadi mungkin kalaupun hold mungkin sekitar 1 minggu. Bahkan kalau 2 hari atau 3 hari pertama udah bisa cuan ya sudah langsung saya X juga. I see. Oke, boleh dong Pak, ini ada Pak Teddy, ada Pak Budi. Pak Budi, ceritain dong ke teman-teman semuanya pengalaman trading yang paling kasih apa ya, kasih ini banget, jadi pelajaran banget gitu. Wisdomnya apa? Ada Om Ben. Hai Om Ben. Oke, silakan Pak Budi. Ya dinikmatin aja sih pada intinya ya. Kalau kita sudah mau investasi dan tahu resikonya ya. Untuk saham itu kan resikonya sangat tinggi ya. Jadi kita jangan sampai pakai uang seperti yang Miss bilang, jangan pakai uang dapur, Miss. Oke, kalau dari Pak Teddy, pengalamannya gimana nih di saham yang paling bikin deg-deg der? Ya tentunya dengan batasan resiko yang ada, artinya kalau kita tempatkan sejumlah dana, kita pastikan kita bisa tidur nyenyak. Artinya jangan over ditempatkan dengan porsi yang besar di saham. Karena saya pernah coba, kalau kita coba lebih banyak untuk tempatkan, tentunya malam pun kita ngelihat Dow Jones Future pun kita udah semakin susah tidur dan paginya menjadi khawatir untuk loss yang mungkin terjadi gitu. I see. Oke deh. Thank you so much Pak Teddy dan Pak Budi ya. Maunya dapat 1 bulan M-Trade ya udah. Aku kasih ya 1 bulan M-Trade. DM saya MT30 nama email WhatsApp karena kalian berdua setia banget nontonin IG live saya. Thank you so much. Bye Cici Solo. Semuanya. Oke. Bye Thank you. Thank you, Miss. Semua salah Om Ben. Thank you. Ya oke, tak invite wis. Ini permintaan netizen loh. Jalan-jalan murah. Bu ya ganti account gitu loh Pak. Ganti nama gitu loh. Udah kaya masa nama akunnya jalan-jalan murah Om Ben. Dadah Pak Teddy, Pak Budi.
Dadah. Dadah, Mei. Dah. Ganti ini. Halo Om. Halo, Jadi Pak Budi. Wah, ada Om Ben lagi. Sisa 5 menit. Mau ngobrol sisa 5 menit ya. mau ngobrol tentang apa? Nggak tahu ngobrol apa. Nggak tahu nih, netizen yang minta. Netizen yang minta. Suruh netizen yang ngobrol aja berarti. Oke, sehat Om Ben? Sehat? Sehat, iya sehat. Oke, Om Ben hari ini disalahin netizen apa nih? Semua salah Om Ben. Hari ini kan Net TV ARB katanya saya ngeguyur katanya. Gitu. Lah Om Ben yang ngeguyur bukan? Enggak sih, saya cuma jualan di 760 tadi. Saya lihat pagi ini enggak kuat nanjak ke 800, enggak sesuai ekspektasi. Aduh, udah males dah. Daripada mantau terus sudah jualan, pindah ke saham lain aja, cari yang lebih rame gitu. Sami mawon. Om, suka nggak sih saham-saham yang buat swing gitu? Kayak tadi kan aku ada ngebahas tuh, ada kayak disclaimer ya guys, ada Medco, terus ada Elsa, karena dia aku suka tuh saham-saham itu pas lagi disupport. Terus kita juga lagi nge-watch properti itu juga lagi banyak di support. Properti sih lebih ke wait and see sih, lebih bagusan untuk oil-oilan kayak gitu. Nah tapi kita lebih ke arah nge-hold nih, lumayan gitu. Kalau Om Ben suka nggak sih saham-saham kayak gitu? Saya jujur aja sekarang jarang nge-hold saham-saham seperti Elsa, Medco ya. Cuman kemarin tuh sempat, ya ini disclaimer ya. Kemarin sempat mantau Akra, cuman ya gitulah, ya saham-saham begitu kan jalannya kan belum nggak kenceng ya. Kalau kita terbiasa main di saham yang second liner yang gesit ya, sahamnya yang lincah kayak MNC Group ya. Jadi saham seperti itu terasa membosankan. Cuman ya kembali kalau saya pribadi, saya karakternya kan suka yang lincah-lincah seperti itu. Jadi ya buat saya kalau masuk pun saya pisahin ke porto yang nggak pernah saya lihat supaya saya nggak gatel tangannya ya, karena lihat ini kok saya nggak gerak kemana-mana ya. Cuman ya secara teknikal memang menarik ya yang tadi Miss Ellen bilang itu. Om Ben dibilang sama netizen bosenan. Om, ini out of topic dikit ya. Nanti guys, aku akan bahas pertanyaan kalian tentang, tadi ada yang nanya tentang HMSP. Aku akan bahas, aku janji di awal tadi aku kelupaan bahas. Tapi ada pesan dari Mas Bekti Om. Katanya, Om Ben tuh sekarang tuh orang kaya, cuannya banyak. Akunnya suruh ganti nama, jangan jalan-jalan murah, jalan-jalan mahal gitu Om. Jangan ganti nama, biarin aja, biarin trademark ya itu ya. Sudah, biarin jalan-jalan murah aja biar seru. Oke, aku mau bahas tentang HMSP ya. Om Ben pakai fundamental nggak sih? Analisis fundamental gitu nggak sih? Fundamental teknikal? Teknikal aja. Kalau FA saya pakai feeling kebanyakan ya, bukan pakai fundamental. Oke lah. Iya, pakai feeling. Aku bahas HMSP dikit ya. Ini memenuhi hutangku pada teman-teman para netizen sekalian. HMSP hari ini volume transaksi lumayan tinggi. Volume transaksi sangat tinggi sekali sehingga wajib untuk diperhatikan. Cuman kalau misalkan mau beli, better nunggu retracement atau koreksi masih bisa turun. Sekitaran level 985 sampai 990 gitu ya. Jadi untuk HMSP tunggui koreksinya. Dan koreksinya kapan nih? Ya nggak tahu, besok kayaknya bakalan masih bisa naik lagi, tapi jangan FOMO gitu, masih bisa koreksi lah, orang baru naik sehari juga masih akan sideways. Valuasinya super diskon, super murah banget kalau saya nggak salah, mungkin besok akan dibahas di morning briefing bareng dengan coach di M-Trade. Valuasinya dengan PI-nya di bawah standar deviasi -2, artinya secara jangka panjang untuk long term investment bagus. Tantangannya masih pada kenaikan cukai rokok, be very careful dengan kenaikan cukai rokok. Jadi intinya HMSP buat kamu-kamu yang suka value investing boleh dikolek dikit-dikit pas turun, bukan pas naik gitu ya. Trader wait and see dulu. M-Trade sih tadi udah masuk sih ya. M-Trade tadi udah masuk. HMSP cuan berapa ya? Tada. Baru BP sih 0-2%. Oke. Jadi ya just wait and see aja. Itu sih dari aku. Om Ben, ada pesan terakhir nggak Ci? Pesan terakhir. Udah kayak mau kemana? Miss, aku mau nanya nih. Kan aku kan memang nggak terlalu apa ya, memperhatikan fundamental ya. Aku lebih ke arah saham yang ada momentumnya saya masuk. Tapi saya penasaran nih, saham rokok ini kan katanya nggak ngerti ya, correct me if I wrong, sunset business katanya kan seperti itu. Nah ini sebenarnya
cocok nggak sih kalau kita mau ngehold HMSP sekarang seperti itu? Ini pertanyaan saya ini jujur aja, saya nanya jujur karena saya bener-bener penasaran aja sebenarnya. Kan misalnya kan memperhatikan fundamentalnya ya tadi yang bilang ya, saya penasaran apakah saham ini HMSP atau gudang garam ini cukup menarik nggak sih kita untuk hold? Mungkin buat teman-teman yang mau invest midterm ya, mungkin 6 bulan ke depan, itu gimana menurut Miss Ellen? Kalau menurutku, saham yang quote on quote, teman-teman kalau mau beli merem simpen tinggal tidur, itu BCA. Cuman sekarang momennya udah agak ketinggian. Tapi kalau misalkan mau masuk pun masih oke. Itu yang bisa dibeli dan simpen selamanya quote on quote gitu loh. Nah, tapi kalau HMSP ini, misalkan teman-teman mau beli dan simpan untuk jangka menengah, jangka panjang, kayak yang tadi Om Ben bilang, ini bisnisnya tuh sunset banget gitu. Jadi kayak apalagi sekarang COVID, orang-orang lagi banyak sakit, mereka lagi recover kayak gitu, mungkin mengurangi ngerokok juga. Cuman ini bisnis yang menurut aku sih sebenarnya meskipun sunset itu masih nggak ada matinya buat orang Indonesia, masih akan ngerokok terus. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya buat long term investing boleh nggak? Boleh, tapi porsinya jangan gede ya. Porsinya tuh kecil banget. Dan ini investor asing juga belum borong saham ini. Jadi ya mungkin kecil aja lah, jangan lebih dari 10% dari total portfolio lah kalau bisa. Gitu. Apalagi kalau sekarang termodal Om Benes, gak usah Om, gak perlu. Gak sabar nanti liatin ya. Oke. Iya, betul Gitu banget. aja. Om Ben, thank you so much udah mau aku culik, dan juga Pak Teddy Polandra dan juga Pak Budi Kaiing. Buat Om Ben, M-Trade selamanya wes. Tapi jangan dikuyur ya, saham M-Trade jangan dikuyur. Awas kalau sampai turun berarti salah Om Ben, semua salah Om Ben. Oke. Terima kasih semuanya yang udah nonton malam hari ini. Terima kasih Om Ben, terima kasih William dan juga Pak Teddy, Pak Budi yang udah nemenin aku malam hari ini. Stay healthy Om Ben. Salam profit. Dadah. Dadah. Dadah.